Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendengar kisah bahwa ada seekor semut yang berjalan dari Kalimantan ke Pulau Jawa hanya dalam hitungan beberapa jam, tentu kita akan mempertanyakan mekanisme perjalanannya. Mungkin sebagian akan ada yang menertawakannya atau dengan tenang-tenang saja akan meyakininya. Dan mereka yang meyakini tentu saja karena mereka tahu bahwa semut ini diberangkatkan oleh sebuah pesawat. Semut ini secara sengaja atau tidak sengaja berada dalam sebuah pesawat dan sampailah dia di pulau seberang dengan selamat dan cepat. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang sangat fenomenal sekaligus kontroversial juga. Sejak dari hari kejadian hingga kini, bahkan hingga akhir zaman nanti, menganggap kejadian ini selalu terbagi dalam 3 golongan. 1. Mereka yang sama sekali menolaknya dan tidak mempercayainya. 2. Mereka yang berada di ambang keraguan. Golongan terakhir, yaitu golongan yang ketiga, adalah mereka yang percaya, yakin sepenuhnya dengan kebenaran perjalanan tersebut karena kepercayaan mereka terhadap Rasulullah yang Al-Amin. Pada masa itu, Rasulullah berada dalam puncak beratnya perjuangan dakwah karena beliau dan pengikutnya diboikot secara ekonomi dan sosial oleh penduduk kafir Quraisy. Terlebih setelah meninggalnya orang terdekatnya, orang yang sangat mendukung dalam perjuangan dakwahnya, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Hal ini menjadi pukulan berat untuk beliau. Karena itulah Allah memberangkatkan beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut, di mana dalam perjalanan tersebut beliau ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan betapa dahsyatnya perjalanan beliau bersama Jibril berkendarakan cahaya, melesat sekejap mata dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Tentu menjadi perjalanan mengangkat semangat beliau. Perjalanan dari masjid ke masjid sebagai terminal energi menuju langit tertinggi adalah perjalanan menembus dimensi, menuju dimensi tertinggi. Bayangkan beliau dipertontonkan seisi alam semesta, perjalanan yang membuka hati beliau sehingga menjadi kasyaf. Ilmu dan hikmah yang beliau pahami tidak hanya meliputi langit pertama, melainkan hingga langit ketujuh. Cara ini menjadi motivasi moral beliau akan beban perjuangannya. Misalnya, tanda-tanda yang ditunjukkan kepada beliau mengecilkan bahkan membuat beban perjuangan beliau terasa ringan. Dengan bercermin pada peristiwa Isra Mi'raj itu, kita bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami suntuk, beban pekerjaan yang seolah tidak ada habisnya, kehilangan orang kita sayangi, dan beban hidup yang dirasa memuncak, mungkin kita bisa mengurangi beratnya atau memperoleh semangat dan motivasi besar dengan melakukan perjalanan. Perjalanan yang bertujuan untuk membuka kesadaran akan tanda-tanda kebesaran Allah. Misalnya, seperti mendaki gunung, melihat matahari terbit dari puncaknya, tentu akan menjadi pengalaman spiritual yang sangat berkesan. Berlibur ke pantai, melihat luasnya laut, merasakan deru dan dombol ombak, berlibur bersama keluarga, meresapi kehangatan bersamaan, menikmati gelak tawa ayah, ibu, dan saudara-saudara. Dan untuk yang mampu bisa melaksanakan haji dan umrah, atau bisa lanjut ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi, bagaimana dengan yang tidak mampu melakukan perjalanan demikian itu? Mungkin karena itulah sholat adalah mihrajnya seorang muslim. Dengan ilmu, pemahaman dan keikhlasan dalam sholat akan meringankan beban, mendamaikan hati, mendapatkan ilham, kepahaman, solusi, bahkan membuka lembaran-lembaran kesadaran tinggi kita dengan seizinnya. Syarat pesan Rasulullah bahwa untuk membuka tabir atau lembaran kesadaran kita adalah dengan melakukan perjalanan ke dalam diri sendiri. Seperti beliau mencapai tahap tertinggi, yaitu menjadi seorang hamba. Sebelum mencapai dimensi tertinggi, kita harus melakukan perjalanan ke dimensi terdalam diri kita, yaitu dengan berkendarakan sholat.
Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.